Maka kalau kita bisa melihat makhluk surgawi, ada kekudusan Allah, kemudian jika kekudusan Allah ditampilkan, kemudian Allah dikatakan seluruh air, ya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya, ya, kekudusan Allah itu akan menyadarkan kita bahwa hanya firman yang bisa menyembuhkan, ya, firman yang bisa membersihkan tubuh kita dari kenajis. Ya, kenapa dikatakan najis diri? Karena sebenarnya mulai dari hatinya yang najis. Karena yang menajiskan itu dari hatinya sendiri. Di bibirnya mengucapkan namanya najis karena dari hatinya sudah najis. Ya, kemudian tadi juga kita berbicara tentang tata. Ya, dari tata kita bisa menerima penugasan dari Tuhan. Joani. Ya, jadi ketika kita menerima penugasan dari tata, kita tidak lagi merasa penugasan dari diri kita. Jadi ketika kita mendengar dari tata, kebutuhan apa kebutuhan Tuhan tadi, seluruh bumi harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, itulah itulah kebutuhan Tuhan. Kenapa? Karena memang surga dan bumi harus bersatu. Karena pada awalnya surga diciptakan, kemudian diciptakan bumi supaya ada surga di bumi. Amin. Ada surga di bumi. Jadi kerinduan Tuhan itu adalah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya Dia beri keputusan dari Tuhan, sehingga Dia mencari, menemukan proses, kemudian membentuk, sehingga kita menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Jadi status hidup kita itu adalah orang-orang yang sedang dibentuk untuk diutus. Ya, karena orang diutus itu adalah orang-orang yang sudah selesai dibentuk. Makanya orang-orang yang diutus itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Amin. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan berarti dia nggak punya kebutuhan yang harus kita penuhi, tapi dia adalah orang-orang yang benar-benar menyadari bahwa hidupnya hanya ada untuk mengenal dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita adalah orang-orang strateginya Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah menerima penugasan ini, lalu menerima penugasan dari Tuhan. Biasanya maksudnya. Kemudian ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Tuhan punya kebutuhan. Itu sebabnya seperti prinsip yang saya bagikan untuk kemarin, Allah akan bekerja melalui seseorang. Sebabnya Dia ingin menemukan seseorang yang siap diutus. Maka Dia bertanya kepada Yesaya. Setelah dia mengalami kekudusan kemuliaan Tuhan, Dia bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutnya, ini aku, utuslah. Utusan itu bicara tentang duta dan ambassador. Ambassador berarti utusan yang diutus. Haleluya. Yes. Orang yang diutus berarti adalah orang strateginya Tuhan. Amin. Diutus di sini tidak berbicara kita akhirnya naik ke surga. Kita diutus di dalam setiap domain yang kita miliki untuk kita boleh menyatakan pemerintah Allah. Nah, saya berdoa supaya kalian bisa menangkap kenapa harus dibagikan tentang yang diutus ini, supaya kita menyadari pergi nanti setelah pulang dari sini. Kita nggak pergi atas nama diri kita. Yang kedua, mindset kita tidak bermain-main lagi karena kita mau terima dari Tuhan. Yang
Yang ketiga, bahwa kita bekerja bukan sama. Setiap orang punya domain yang akan dibangun dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita pergi kemana pun pergi, harus ada saya orang yang saya berbeda. Saya tidak sama dengan dunia. Saya bukan berasal dari dunia ini. Saya orang diutus. Saya disambut dari atas. Saya disambut dari surga. Saya pergi dengan identitas kita. Karena bergumul dengan diri kita sendiri. Tapi kita menyadari bahwa saya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Kemudian firman-Nya, pergilah, katakan kepada bangsa ini. Inilah sebenarnya yang ingin sampaikan kepada kita. Kenapa kita pergi? Kenapa kita menjadi orang itu? Supaya kita pergi dan berkata-kata kepada bangsa ini. Haleluya. Berkata-kata kepada bangsa ini bukan kepada presiden kita berkata-kata. Karena apa? Ketika kita bicara kepada keluarga juga bagian dari bangsa ini. Ketika kita bicara tentang kepada tetangga, bagian dari bangsa ini. Maka kita akan memenuhi bangsa ini dengan pemberitaan dari Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi ini harus kita bisa lihat di sini. Ya, jadi kita adalah orang-orang diutus. Kita datang lagi pada lagu ini. Kita katakan heaven invades here. Surga menginvasi bumi. Yes, God. The earth where the promise of the Lord, the Spirit of the Lord is near. He enters to the throne, and blessings by the Lord, for the Lord and the Spirit make our heart the highway to Zion. There is a river in the house. There is a river in the house to replace its river. And bless the Father's heart to become His mother's own. Ignite the fire, let the heart burn, for the day of the Lord is at hand. Come to the throne, come to the throne. This is the day man who joins to me, as fruits of God. Come to the throne, come to the throne. Even the best man and I say, we see our man, he God, save our soul. And there's a love reconciling the earth. Come to the throne, come to the throne. We are blessed by His presence, transformed into His likeness. We bring all around the throne. Come to the throne, come to the throne. This is the day the trust in me, as two sons of God. Come to the throne, come to the throne. We bless the best and by His hand we receive our heaven. Here we are, save our soul. And bless us because I in the earth. Come to the throne, come to the throne. We are blessed by His presence, transformed into His likeness. We will bless Thee all around the earth. We will bless Thee. We will bless Thee all around the earth. We will bless Thee.
We request of thee, oh my Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita semakin dekat dengan kewahyuan yang kita alami. Kita semakin dekat dengan kerangka yang akan semakin diperjelas hari demi hari. Gereja seperti apa yang mau kita bangun? Pelayanan seperti apa yang sudah kita bangun? Kita tidak membangun pelayanan manusia, tetapi kita hari ini datang kepada Taala. Kita menerima mandat dari Taala. Yesaya melihat Taala, melihat Dia yang duduk di atas tahta, yang menjulang di high adalah tempat yang sangat tinggi, sehingga kita bisa mendengar. Karena ketika sudah menginvasi, maka Bapa berkata, bukankah Tuhan berkatakan kepada kita, Dia menyampaikan isi hati, Dia menyampaikan kebutuhan. Itu sebabnya Dia berbicara kepada tentang orang-orang yang diutus. Yesaya berkata, siapakah yang akan diutus dan siapakah yang diberi upah? Maka sama ini aku, utuslah aku. Maka dia berkata, pergi, katakan kepada bangsa. Artinya kita pergi berkatakan, mulut kita harus berkata, kita harus menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesan diri kita sendiri, tapi pesan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita menerima lebih banyak, kita harus berkata, come to the throne. Kita datang kepada Tuhan, keluar dari tahta manusia, keluar setelah Tuhan menyiapkan kursi. Mulai saya datang kepada come to the throne, come to the throne. Haleluya. Come to the throne, come to the throne. Is the name of Jesus who stands forever? Come to the throne, come to the throne. We bless the name and majesty. Say, hallelujah. Here we are. Say, come to the throne, come to the throne. We are just by His presence, transforming to His likeness. We rejoice in Him all around here. Biar kami mendengar titah dari Taala, biar hati kami terbuka, karena tidak ada tangga yang lain. Kami menjadi pribadi yang kosong untuk bersatu dengan Allah, karena kami tahu kami yang kosong ketika bersama dengan Allah, kami menjadi mayoritas, kami menjadi berkuasa, kami menjadi yang berotoritas oleh karena Kristus yang ada di dalam. Engkau Tuhan Bapa yang mengasihi kami, membuat kami mengenali diri kami, siapa, dari mana kami berasal, kemana kami pergi, siapa yang mengutus kami, seperti apa resource yang kami miliki dari sebab kudus, seperti apa jaminan kemenangan yang akan memberikan kepada kami sebagai pemenang lebih daripada menang. Dan bagaimana musuh kami dikalahkan, bukan dari kami yang mengalahkan, tapi yang sudah mengalahkan di atas kayu salib. Kami pergi untuk mendeklarasikan kemenangan yang sudah dinyatakan. Kami pergi kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan yang kami usahakan, tapi kami pergi kepada Tuhan yang sudah selesaikan di atas kayu salib. Kami berebut, kami berdoa, karena Yesus sudah menangani, Yesus sudah menyelesaikan. Sehingga karena waktu Tuhan itu bukan waktu, tapi Tuhan yang
sungguh sekali karena Kristus Yesus telah mati, telah bangkit, dan sekarang hidup sebagai Allah. Dan Dia berbicara dari tanah. Dia menyelesaikan panggilan dalam hidup kami sebagai orang yang diutus. Kami akan punya kehidupan yang berotoritas. Kami akan punya keyakinan percaya diri daripada Kristus sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda. Sampaikan firman kepada kami. Dan kami siap mendengar. Terpujilah nama dalam nama Yesus. Kami berdoa sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Apakah kau bergairah? Amin. Kadang-kadang jika Allah ingin mau kita berduduk di depan tahtanya, berarti kita harus selalu siap sedia. Amin. Amin. Kita organisasi mau start seperti ini, kita harus siap itu terus. Haleluya. Haleluya. Ketika surga menginvasi bumi, maka interupsi itu akan datang kepada kita. Artinya dia berhak, dia berkuasa menginterupsi. Dia bisa berkata hentikan pekerjaan kalau kau menyembah. Karena dia adalah raja, karena itu adalah titah. Amin. Amin. Haleluya. Dia adalah raja, dia bertitah untuk dia bisa mengerjakan. Amin. Saya tahu ini masa-masa yang sulit, waktu-waktu yang berbahaya. Saya mau kau bangkit. Haleluya. Amin. Amin. Tiap ibadah kita, untuk tubuh kita. Haleluya. Karena saya berdiri di sini juga punya resiko, tetapi saya mengambil resiko. Karena apa? Semakin kita bisa membangun basis apostolik, firman Allah kita lepaskan. Firman Allah kita lepaskan. Firman dilepaskan di kita dari kita. Kita lepaskan ke kota. Semakin banyak firman kita lepaskan, maka Allah semakin di atas kota dan bangsa. Amin. Haleluya. Kembali ke Yesaya 7 tadi, dia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, dia ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hanya Tuhannya bisa menghapus dan mengampuni dosa kita. Haleluya. Itu dilakukan oleh karena firman yang membuat kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kudus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utus aku. Haleluya. Amin. Kita sudah tahu Tuhan, seluruh bumi harus penuh dengan kemuliaannya. Dia berkata, siapa yang akan pergi ke utus? Lalu kita menjawab, ini aku, utuslah aku. Katakan, ini aku, utus aku. Katakan, utus aku. Ini aku, utuslah aku. Jadi bukan ini aku, utuslah dia, bukan. Ya ini aku, utuslah aku. Haleluya. Jika kita menjadi orang yang diutus oleh Tuhan, mindset akan berubah. Mindset akan berbeda. Kita akan menjadi seperti Daud, bisa berkata siapa itu keturunan tidak bersunat itu. Padahal dia sebelumnya adalah gembala kambing domba, tetapi dia menjadi perkasa. Oleh karena apa? Oleh karena dia berasa mengalami berbeda, bahwa dia adalah orang yang diutus. Kemudian ayat yang ke-9 kemudian firman-Nya, pergilah katakanlah kepada bangsa ini, pergilah katakanlah kepada bangsa ini. Berarti tujuan kita kudus supaya kita pergi kepada bangsa ini. Nah, perhatikan ciri-ciri arti bagaimana kita menjadi orang yang kudus. Kita datang dulu kepada Yohanes 20 ayat 21. Haleluya. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dia maka karena Yesus sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Haleluya. Yesus berkata bahwa ketika terjadi pengutusan, maka yang pertama Yesus sudah alami adalah Yesus diutus dari surga untuk menjadi berreinkarnasi, menjadi manusia. Dia menjadi orang yang diutus oleh Allah. Dia mengalami proses hampir 1 tahun di dalam kandungan Maria, tapi Yesus tidak dikandung oleh karena Yusuf, tapi Yesus dikandung oleh karena Roh Kudus. Yesus berasal dari benih Roh Kudus. Amin. Dan 30 tahun dia dibentuk menjadi seorang anak di rumah Yusuf.
Dan ketika demikian kita bisa melihat bahwa sebenarnya waktu-waktu Yesus di muka bumi ini sebenarnya bukan 33,5 tahun. Kenapa? Bukan 33,5 tahun waktu Yesus di bumi. Berapa tahun Yesus sebelum dibaptis? 30 tahun. Berarti sejak kelahiran atau? Berapa tahun Yesus melayani? 3,5 tahun. 30 tambah 3,5 tahun. 33,5. Ternyata waktu Yesus ada tambah hampir 1 tahun karena dia ada di dalam kandungan ibunya. Karena dia sudah menjadi pribadi manusia. Haleluya. Haleluya. Kan menjadi manusia di bumi. Amin. Halo. Ingat ada hampir 10-an sekitar hampir 9 bulan lebih dia dikandung Maria. Jadi ada di bumi karena Maria tidak mengandung di sorga. Amin. Dia mengandung sebagai manusia. Dan Yesus ada di dalam rahim Maria. Berarti sebenarnya di bumi dia ada lebih dari 33,5 tahun. Amin. Haleluya. Dan kita lihat di sini, dia berkata sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Bagaimana Bapa mengutus Yesus? Maka demikianlah Yesus mengutus kita. Haleluya. Artinya kata sama di sini ada 5 hal tentang arti kata sama. Yang pertama adalah sama asalnya. Haleluya. Artinya arti kata sama seperti aku mengutus kamu, seperti Bapa mengutus aku, maka sama dengan demikian aku mengutus kamu. Kata sama di sini artinya kita berasal dari asal yang sama. Sama asalnya. Kita berasal dari asal yang sama. Amen. Dari mana kita berasal? Kita lihat dulu dari Lukas 10 ya. Lukas 10 ayat yang ke-10 kita mulai dulu. Lukas 10 ayat yang ke-10. Lukas 10. Ya, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ingat, dia mengutus murid-muridnya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kalian bisa mengerti di sini siapa yang datang ke kota itu? Yesus. Sebelum dia datang, dia mengutus murid-muridnya. Dengarkan baik-baik. Kita tidak pergi atas nama diri kita, tetapi kita harus tahu bahwa dia mengutus kita karena dia ingin datang di tempat itu. Itu sebabnya ambasadornya, dutanya, dia utus duluan. Haleluya. Amin. Ingat, untuk mempersiapkan jalan supaya Kristus Yesus datang sebagai Raja. Tapi ingat, kita dikatakan dia mengutus muridnya 70 orang berdua-dua. Kemudian ayat 2 katanya kepada mereka, tuanya memang banyak, tapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuanya supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuanya itu. Ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa putih-putih atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang lain menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di ayat 17 kita bisa melihat bagaimana mereka kembali setelah mereka diutus. Saya 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Gembira karena apa? Karena mereka melihat manifestasi pengutusan di dalam hidupnya dan berkata, Tuhan, setan-setan, Tuhan juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Haleluya. Mereka melihat, mereka berotoritas mengusir setan-setan dalam nama Yesus, dan dikatakan setan-setan takut kepada mereka. Tapi ayat 18,
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti gila. Itu artinya apa? Ini bukan ketika hanya saat murid-muridnya pergi, karena ini penglihatan Lucifer yang telah dijatuhkan ke bumi. Jadi Lucifer itu sudah dijatuhkan dari tahta sebelumnya, sehingga Lucifer tidak lagi menerima asupan dari tahta. Haleluya. Dan kita yang ditulis menerima mandat dari tahta. Haleluya. Lucifer tidak berhak lagi dari tahta, tetapi dia sudah diletakkan ke bumi. Dia sudah dijatuhkan ke bumi. Dia sudah dihukum dan diletakkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ingat, pelajaran beberapa waktu yang lewat, Tuhan memberikan kita ada 3 kuasa. Pertama, Yohanes 1 ayat 12. Tuhan memberi kita kuasa untuk menjadi anak Allah, sehingga kita memanggil Allah itu adalah Bapa kita. Haleluya. Kedua, Tuhan memberikan kita namanya kuasa, yaitu namanya dunamis. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadikan. Berarti kata menjadi di sini berarti Roh Kudus yang menjadikan kita bisa menjadi. Menjadikan kita menjadi orang yang diutus oleh Allah. Kita tidak dibentuk oleh diri kita sendiri, tapi Roh Kudus dikatakan kamu akan menerima dunamis kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Haleluya. Berarti dunamis lewat kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita itu yang akan menjadikan kita menjadi saksi. Haleluya. Bukan dari kekuatan, tapi Roh Kudus menjadikan kita menjadi saksi. Haleluya. Yerusalem, Samaria, dunia, dan sampai ke ujung bumi. Dan ketiga, dia berkata, aku sudah berikan kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya menginjak iblis. Karena apa? Karena kita memiliki 2 penugasan. Yang pertama adalah melanjutkan pekerjaan Yesus. Haleluya. Ya, apa itu pekerjaan Yesus? Yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk sampai ke seluruh bumi. Tapi yang kedua adalah membuat musuh-musuhnya berada di bawah tumpuan kaki kita, itu gerejanya. Itu tugas, 2 tugas yang diterima oleh gerejanya. Halo. Halo. Dua tugas yang diterima oleh gereja. Ayo kami berdiri dulu. Haleluya. Saya nggak mau kehilangan. Haleluya. Amin. Oke. Haleluya. Hadapkan dulu. Hadapkan. Hanya menaikkan air rohani. Haleluya. Betul. Amin. Buat engkau tidak bisa dijamah oleh musuh. Jadi jangan dulu. Harus naik. Maka kamu akan bisa mengatasi musuh. Haleluya. Dan ayat kedua dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takut kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nama kita terdaftar di surga. Itu berbicara, itulah asal kita. Amin. Kita terdaftar di surga. Amin. Itu asal kita. Asal kita surga adalah sama dengan asal Yesus. Jadi kamu dan saya tidak berasal dari dunia ini. Tapi saya dan kamu berasal dari surga. Amin. Orang diutus dari surga bukan berasal dari dunia ini, tetapi orang-orang menyadari bahwa dia tidak sama seperti dunia ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi kita tidak menerima roh yang dari dunia ini, tapi kita menerima roh yang dari atas. Baca dulu 1 Korintus 2 ayat 12. 1 Korintus 2. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 12. Amin. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi kita menerima roh yang berasal dari atas. Haleluya. Baca, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Haleluya. Kita tidak berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari roh yang
yang berasal dari Allah. Amin. Yes. Bukankah ini bicara tentang surga? Ya. Bukankah ini tentang asal kita? Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Memang Pak Niko itu berasal dari NTT. Haleluya. Tapi setelah kita mengenal Kristus, dia bukan orang NTT. Saya bukan orang Batak lagi saja. Haleluya. Tapi saya berasal dari surga. Yes. Haleluya. Amin. Ini identitasmu. Kamu tahu kamu dari mana. Kamu tahu kamu siapa. Itu akan menentukan kemenangan di hari-hari ke depan. Sehingga kau pergi ke tempat di mana kau diutus, Ya. kau tidak lagi berpikir sama seperti mereka. Amin. Tetapi kamu berbeda. Yes. Sebabnya kita tidak menerima roh dari dunia ini yang mengalami kropos, mengalami kemerosotan, tapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Amin. Ke tempat Allah itu berada. Amin. Tempat Yesus berasal. Yes. Haleluya. Amin. Kita adalah roh yang berasal Ya, dari Allah. ya, ya. Haleluya. Dan kita tahu ketika kita berasal dari Allah, kita berkata, karena itu kamu akan tahu apa yang telah dikaruniakan Allah kepada Amin. kamu. Tahu berdirimu dari siapa. Kamu tahu apa yang kau punya dari Allah. Kamu Ya. tahu seperti apa yang kau miliki. Ya. Itu bukan yang binasa, tapi yang kekal. Amin. Berasal dari Amin. Allah. Amin. Kamu Amin. tahu semuanya itu karena roh yang ada di dalammu. Yes. Berasal dari surga. Yes. Roh Yesus Kristus Tuhan. Ya. Itulah yang membuat kita punya asal yang benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Jika kamu mengerti asalmu dari mana, maka kamu tidak akan sama seperti yang ada di dunia ini. Haleluya. Ya. Amin. 2 Korintus 5 ayat 20. Haleluya. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 20. Haleluya. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Jadi dikatakan kita adalah utusan Kristus. Utusan itu bicara tentang duta. Duta bahasa Inggris yang tadi adalah ambassador. Haleluya. Ambassador. Duta besar Indonesia untuk Malaysia. Berarti dia tidak datang atas nama dirinya, tapi dia datang atas nama pemerintahan Indonesia. Dia diutus dari Indonesia supaya apa? Supaya dia merepresentasikan, menyatakan pemerintahan Indonesia kepada Malaysia. Halo, Ya. halo, Ya. halo. Ya. Makanya kalau suatu hubungan negara sudah rusak, maka duta besar itu kan dan konsulat itu diusir. Itu artinya cek, tidak ada hubungan dengan kita. Artinya, makanya ketika Malaysia mau berbicara dengan Indonesia, dia datang ke kantor kedutaan lalu berbicara lalu negosiasi. Halo. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo. Yes. Makanya ketika ada orang Indonesia bermasalah di Malaysia, ya dia tinggal lari ke kantor konsulat atau kantor kedutaan, dia pasti dilindungi. Halo. Amin. Karena warga negara Indonesia. Amin. Jadi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita adalah duta Allah. Haleluya. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13. Kita baca. Haleluya. Ibrani 11 ayat 13. 1, 2, 3 ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, mulai melambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Dengan kami baik, kita sebagai orang yang diutus Allah itu adalah orang asing di bumi. Kita pendatang di muka bumi. Halo. Amin. Samanya adalah musafir. Haleluya. Amin. Kita memang pendatang di muka bumi ini. Ini bukan rumah kita. Ini bukan tempat kita. Halo. Yes. Halo. Sekalipun kita membangun rumah di sini, ingat jangan di sini jadi tempat tinggal hatimu. Haleluya. Halo. Amin. Bisa itu juga bisa dijual. Halo. Halo. Ya. Ya kalau Tuhan suruh jual dia jual. Ya. Tapi kalau Tuhan suruh beli ya beli. Sederhana sekali. Ya, jadi kita tidak ingin menambah kapling-kaplingan di muka bumi ini. Lalu kita menjadi ditulis orang kaya, bukan untuk itu. Haleluya.
Haleluya, amal itu beri untuk kami, bukan supaya berbicara dia Tuhan takut, bukan. Ada tujuannya. Ada saatnya itu menjadi senjata untuk juga yang naik. Tapi semuanya itu harus kita sadari. Tuhan beri untuk menyelesaikan tugas pengutusan kita ketika kita sebagai pendatang di bumi. Haleluya. Dan mereka katanya orang-orang kudus yang sudah mati ini, katanya dikatakan mereka melihat rumah yang besar di sana. Itu sebabnya ketika mereka mati, ada yang digergaji, ada yang disiksa, ada yang disalibkan, ada yang dibunuh. Mereka bangga mengalami ini. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ketika mereka disiksa di bumi, mereka disesati di bumi, mereka tahu bahwa waktunya kembali mereka ke markas besar. Haleluya. Ya. Halo. Yes. Jadi kematian itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan diutus oleh Tuhan kembali. Amin. Ya, kembali ke markas besar, pulang bersama dengan dia. Tapi sebelum kita kembali ke sana, tugas harus selesai. Amin. Amin. Makanya jangan mau kembali ke markas besar kalau karena sakit. Ya, ada. Kalau pulang biar pulang karena tugas sudah selesai. Halo. Yes. Halo. Ya, jangan bilang ya dia lah penyakit ini membawa saya kembali ke surga. Gak ada penyakit di surga. Yes. Dulu ya. Gak ada penyakit di surga. Amin. Ya. Tetapi kalau kita pulang karena tugas sudah selesai. Jangan kau pulang sebelum tugas selesai. Nanti kau diusir lagi dari sana. Cuma sebelum saya pulang. Haleluya. Halo. Ya. Tapi sudah harus selesai dulu. Baru kita kembali ke sana. Ibrani 11 ayat 13. Tadi sudah ya. Kemudian 2 Timotius 4. Haleluya. Kita lihat dulu Demas. Ya. Utusan Allah harus gagal di tengah jalan. Karena apa? Dia sudah mencintai dunia ini. Haleluya. 2 Korintus 5. Timothy. Oh sorry. Apa? 2 Timotius 4. Ya ya. So ya, 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4. Dua Timotius 4. Dua Timotius 4 10. Haleluya. Kita baca. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Mereka telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Haleluya. Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kenapa? Karena Demas sudah menjadi sama dengan dunia ini. Maka dia gagal. Haleluya. Haleluya. Kalau tujuanmu sama seperti dunia ini, kau gagal sebagai orang yang diutus. Karena kita tidak boleh sama seperti tempat kita diutus. Tapi kita pergi dari tempat pengutusan kita ke dunia ini supaya kita bisa menaklukkan dunia ini. Haleluya. Tapi Alkitab berkata Demas telah mencintai dunia ini. Kenapa dia mencintai dunia ini? Karena dia pergi ke Tesalonika. Karena Tesalonika adalah salah satu jemaat yang terkaya pada waktu itu. Jadi dia pergi ke sana untuk menjadi pemimpin di sana. Paulus berkata, kita berpikir apa yang salah? Dia kan ada di sana untuk menjadi pemimpin jemaat. Tapi dengarkan baik-baik, dia pergi karena uang. Dia mencintai dunia ini. Dia mencintai dunia ini. Sehingga Paulus berkata, dia telah meninggalkan aku. Ya, dia telah meninggalkan aku dan dia sudah gagal. Sejak hari itu nama Demas tidak dituliskan lagi. Padahal di 2 surat Paulus sebelumnya dia selalu menyertakan Demas. Siapa ini Demas? Kita lihat dulu. Ya, yaitu di Kolose 4 ayat 14. Haleluya. Amin. Nah, ini memang perlu latihan supaya ada bisa 2-3 sesi. Ini kita 3 sesi hari ini. Amin. Karena nanti rencananya adalah kita ada sekolah apostolik kita. Amin. Bukan hanya saya yang mempersiapkan diri, sekaligus saya persiapkan. Haleluya. Kalau saya sudah 2 sesi ini berkorban, kalian harus saya persiapkan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini memang sudah bekerja. Saya yang lemah ini bisa jadi perkasa, tapi terjadi persoalan dia siapa yang menerimanya?
Ya. Ya, makanya perlu latihan. Amin. Haleluya. Nah, di mana tadi? Ya. Kolose 4 Kolose 4. ayat 14. Kolose 4 ayat yang ke-14. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Salam kepadamu dari hati Lukas yang kekasih dan dari Demas. Demas itu rekan sekerja Paulus. Ini sekelas Paulus ini. Ini rekan sekerja. Oke, satu ayat lagi. Ya, di Filemon 1:24. Filemon 1 ayat 24. Ya. Karena Filemon itu hanya satu pasal, maka tidak ada Filemon 1, Filemon 2, tapi Filemon 24. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi sekelas si Demas, ya, sekelas Demas, rekan sekerja, bisa berhenti dari pengutusan dan gagal sebagai orang diutus oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mencintai dunia ini. Haleluya. Itu artinya Demas sudah menjadi sama seperti dunia ini. Dia meninggalkan Tuhan. Dia pergi ke Tesalonika karena dia melihat di sana ada banyak uang. Haleluya. Jadi kalau kau mencintai Tuhan, berarti engkau sudah menjadi seperti dunia ini. Haleluya. Dan Yesus memperingatkan kita apa katanya? Jangan mencintai uang. Haleluya. Cinta akan uang itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi Demas telah mencintai dunia ini. Dan itu sebabnya Paulus bilang dia sudah meninggalkan. Dia sudah meninggalkan tugas pengutusannya dan gagal total. Alias gatot. Setelah itu Demas tidak lagi ditulis oleh Paulus sama sekali dalam tulisan-tulisan. Ada dia rekan sekerja. Tapi Lukas dia tulis masih Markus. Amin. Amin. Ya, kemudian di Ibrani 11:13 tadi orang-orang itu melihat. Kenapa mereka melihat? Walaupun mereka menderita di bumi, walaupun mereka disiksa di bumi, kenapa mereka tidak mengeluh dengan keadaan itu? Karena mereka melihat rumah tempat asal mereka jauh lebih besar, jauh lebih megah, jauh lebih berkemuliaan, jauh lebih dahsyat dari penderitaan mereka. Itu sebabnya mereka katakan, kami menderita di bumi ini, tapi kami tidak mengeluh. Kenapa? Karena yang kami miliki di rumah kami asal kami jauh lebih besar. Ketika mereka kembali ke rumah mereka menjadi orang-orang yang melihat bahwa penderitaan di atas dunia ini atau kemegahan dunia ini bukanlah sesuatu yang harus dikejar. Amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Jadi ini harus kita bisa lihat, karena ketika matamu melihat dunia ini dan kilauan dan megahnya luar biasa, maka kamu sudah kehilangan keputusan. Haleluya. 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 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Kita mulai dari ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah ujarnya itu kepadanya, "Celakalah Tuanku, apakah yang akan kita buat?" Kenapa? Karena tentara Aram menyerbu Israel dan mereka selama ini selalu ketika menyerang Israel selalu ketahuan. Karena apa? Karena hambanya Elisa itu selalu memberitahu kedatangan orang Arab. Lalu mereka ingin menyerbu Elisa
untuk supaya apa? Supaya mereka ini tidak lagi menjadi membocorkan rahasia penyerangan. Lalu apa yang terjadi? Ketika bujangnya, pembantunya buka pintu, dilihat tentara sudah penuh di depan rumahnya. Lalu di ayat yang ke-16, di ayat 15, celaka Tuanku, apa yang akan kita berbuat? Tapi dengan santai, ya, dikatakan hamba Tuhan ini keluar, lalu berkata jangan takut. Apa katanya? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Haleluya. Ayat 17, lalu berdoa kepada Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ingat kata saya bagikan, ketika heaven invades dia apa yang terjadi? Maka kita akan melihat pelayanan malaikat. Ternyata malaikat Tuhan jauh lebih banyak daripada tentara Arab. Dan saking tidak penuh di situ, bahkan ada di atas bukit, ada di atas rumah, ada penuh semuanya. Lalu Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Kenapa kamu tidak bisa melihat ini? Karena matamu masih berkilau dengan kilauan dunia ini. Tuhan akan menolongmu hari ini supaya kilauan dunia ini bukan menjadi penarikmu, tetapi kau melihat kilauan kita yang ada di sana. Haleluya, 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 haleluya. Lalu katanya di situ, sehingga dia melihat tampaklah gunung itu bukan hanya di halaman, gunung juga penuh, ada rumah juga penuh katanya, ya, penuh dengan kuda. Biasanya kan gunungnya kan harusnya di bawah, kudanya kan di bawah. Bahkan malaikat tidak hanya datang dengan sayap, tapi juga dengan kuda, kuda perangnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan katanya dan kereta berapi, bahkan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lalu ada ini berarti ada malaikat kan? Tidak apa-apa. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Akan datang waktunya apabila ya heaven invade dengan kabar, engkau akan seperti Allah atas dunia ini. Elisa berkata, buka mata hambanya melihat malaikat, kereta api dan kuda-kuda. Dan ketika dia berkata, butakan mata tentara alam ini, makanya juga buka. Dengar baik-baik. Ya, sudah menginvasi bumi. Maka perkataan akan berkuasa. Perkataan akan menjadi. Perkataan akan menjadi. Amin. Amin. Perkataan akan menjadi. Amin. Karena perkataanmu itu akan didengar oleh bumi. Karena apa? Karena yang berbicara Tuhan di dalammu. Ingat apa namanya kemarin di ibadah guru saya kasih ilustrasi, ada seekor harimau mengejar anak beruang, ya, lalu dikejar-kejar sampai hanyut. Lalu anak burung ini coba ingin meraih pohon ini supaya tidak hanyut, sudah dekat singa ini harimau ini. Tapi tiba-tiba mundur. Nah, ada burung ini gara-gara makin garang dia, karena dia tidak tahu mamanya di belakang. Mama beruang dia di belakang dan sudah berdiri tinggi. Sehingga harimau mundur. Kenapa? Karena yang menyertai kita jauh lebih berkuasa, jauh lebih penuh. Haleluya, haleluya. Itulah asal kita. Itulah tempat asal kita. Jauh lebih banyak. Laksa malaikat. Laksa surga. Haleluya. Kuda. Betul dengan kereta api. Itulah yang menyertaimu. Saya berdoa supaya matamu dibukakan. Supaya matamu melihat. Lawan dunia ini. Dia akan melihat. Membukakan kepadamu mata yang bisa melihat hal-hal yang supra. Amin. Haleluya. Kamu tahu kamu siapa? Saya berasal dari Bapa yang sama, dari Yesus. Itu saya berasal dari surga. Apa alasannya?
namamu tercatat di sana. Haleluya. Amin. Bahkan Mazmur 119 berkata apa? Semuanya sudah tertulis. Hari-hari sebelum kita lalui sudah tertulis di sana. Hari-hari kita. Haleluya. Amin. Nama saya tercatat di surga. Yang kedua, hari-hari saya untuk mengalami kemenanganku sudah ditulis. Siapa yang mengendalikan segala sesuatu? Dia. Yes. Dia memutus kita. Haleluya. Jadi sama seperti Bapa memutus aku, maka demikianlah aku memutus kamu. Haleluya. Haleluya. Sama seperti Bapa memutus aku, maka aku memutus kamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih mau menerima lagi? Amin. Kasih satu. Haleluya. Haleluya. Kawan. Saya lagi ke satu lagi. 3 lagi akan dulu Pak. Amin. Terus jadi pertama adalah sama tempat asalnya. Sama kan? Semangat. Dulu dari semangat. Ya. Jadi sama tempat asal kita. Kita berasal dari tempat mengudus kita. Kita adalah orang-orang yang diudus. Kita adalah ambasador. Ya, ambasador juga kerajaan surga. Kita bukan berasal dari diri. Itu sebabnya jangan sama seperti itu. Kita akan ada pantasan. Yesaya tidak bisa menerima bangsa Israel karena dia pun sama seperti bangsa Israel, najis juga seperti orang Israel najis juga. Tapi bagaimana kita mengubah bangsa ketika kita hidup dalam kekudusan? Amin. Kita bisa mengubah bangsa najis juga. Amin. Amin. Ya. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, hari pertama adalah sama asalnya, yang kedua adalah sama otoritas. Haleluya. Sama otoritas. 3, saya terus melatih kita untuk bisa siap jadi banyak menampung. Amin. 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 Ya, saya tahu bergumul. Saya juga sedang bergumul sebelah tubuh kita ini. Karena tubuh saya, tapi saya membus, saya mendorong. Yes. Saya tahu. Karena di alam roh ini harus terjadi. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kedua, sama otoritasnya. Haleluya. Karena di dalam Lukas 10:20 bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan surga, berarti tidak berasal dari tempat yang sama. Kalau Yesus berotoritas, maka kita pun juga Amin. 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 Kenapa Yesus berotoritas? Karena dia sendiri mengatakan Matius 28 ayat 18. Ayo, Matius 28 ayat 18. Haleluya. Matius 28. Matius 28. Matius 28 ayat 18. Haleluya. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada siapa? Kepada Yesus telah diberikan. Tapi dengan kami baik, dia bukan penguasa, hanya mengaku-ngaku. Dirampasnya dari Adam. Tetapi kita sudah melihat penggenapan bahwa keturunan yang akan menemukan kepala Yesus Kristus dalam menghancurkan kepala si ular. Haleluya. Ya. Haleluya. Menghancurkan kepala si ular dan dikatakan dia dia sudah dilucuti. Makanya dikatakan diberikan segala kuasa baik yang ada di seluruh di bumi dan di surga. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Haleluya. Sampai kepada akhir zaman. Kenapa? Karena kita menerima mandat, menerima kuasa yang ada di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengar, dari mana Yesus berasal? Dari surga. Berasal dari sana. Haleluya. Kuasa juga kita terima. Kita menerima otoritas yang sama. Haleluya. Ya. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Haleluya. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Haleluya.
Baca. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di halo. Amin. Dan katakan sama-sama. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yes. Amin. Haleluya. Diberikan oleh karena Dia sudah membangkitkan kita. Yes. Kristus dan di dalam Kristus, di dalam Dia kita telah dibangkitkan. Yes. Sekarang kita diberi tempat posisi bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Dia memberikan tempat bersama-sama dengan kita. Kebenaran yang ada di surga memberikan tempat karena Dia sekarang ada di tahta. Ya. Dan posisi kita sekarang dari menerima kuasa dari tahta. Yes. Kalau kita menerima dari tahta, maka kita juga hidup dengan kuasa tahta. Yes. Ya. Haleluya. Posisi kita sekarang bekerja oleh karena tahta. Amin. Dari diri sendiri. Amin. 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 Kita bisa bekerja. Artinya tidak ada yang tidak akan berubah ketika kita mengerjakan. Tidak ada yang tidak akan mengalami terobosan. Yes. Amin. 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 Tidak ada yang tidak bisa. Yes. Pasti bisa. Yes. Karena kita mengerjakan dari tempat yang sama, yaitu dari tahta. Yes. Haleluya. Ya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa kita punya otoritas yang besar. Amin. Karena kita mulai dari heaven touch di faith dia ketika surga menginvasi bumi, maka tahta itu akan digerak. Haleluya. Haleluya. Amin. 2 Korintus 4. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 1, 2, 3 ya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi di bawah di jalan. Yes. Amin. Amin. Jadi kita berjalan, kita dituntut kepada Tuhan ya di jalan kemenangan. Amin. Bukan di jalan kekalahan. Ya. Bukan di jalan pergumulan. Yes. Bukan di jalan yang sulit. Amin. Tapi di jalan kemenangan. Amin. Haleluya. Yes. Artinya kita menerima memo dari surga karena kita punya dasar dari kemenangan Kristus yang kita bawa dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana katanya. Artinya kita akan menyelesaikan tugas pengurusan kita itu karena kemenangan yang sudah Dia kerjakan. Amin. Haleluya. Kita bukan lagi berusaha, tapi Dia memberi kita jalan kemenangan. Amin. Kita berdiri di jalan kemenangan. Ya. Halo. Yes. Halo. Al- Ini artinya kau berlari di atas people. Kau mengerti maksudnya? Atau kau berlari di atas bumi? Atau kamu berjalan di bus 350 km per jam, setengah jam. Kalau masih di jalan tol masih lama. Tapi kalau lurus, dia pasang belakang. Nggak ada penyeberangan di sini. Ada semua di atas. Relnya di atas, monorel. Kalau rel Saudi kan ada 2, ini monorel. Amin. Haleluya. Ya, ini di atas monorel. Jadi seperti terbang. Ikut ini jalan kemana? Ibarat lampu Latifah mau pergi ke Bandung, lalu bilang dia berjalan di situ berlari. Yang lain apa? Enggak ada perjuangan dia di situ. Kenapa? Karena dia sudah di jalan. Ya. Itulah keputusan. Haleluya. Adakah yang sulit? Tidak ada. Karena di jalan kemenangan Dia, di jalan kemenangan Kristus. Amin. Haleluya. Di
Di ayat yang 14 katanya, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Lewat kehidupan kita sebagai orang yang diutus, kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana saja, ya, di mana saja. Yes. Kemudian ayat ke-15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagian terakhir itu bau kematian, katanya di situ adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Artinya kita ini ada untuk menghidupkan. Haleluya. Karena kita tidak mematikan, tapi mereka yang harus mati. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi kita membawa kehidupan, atau mereka menolak, mereka ada di dalam kematian. Artinya kehadiran seperti mengubah orang-orang. Haleluya. Mengubah orang-orang. Mengubah orang-orang. Karena bukan kita yang mengubah mereka, tapi pekerjaan Roh Kudus. Yes. Kita berjuang bukan dari kemenangan yang kita buat, tapi kemenangan Kristus. Ya, amin. Amin. Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ya, kemudian di dalam Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Yesus Kolose 2 ayat 15. Haleluya. Kita baca 1 dan 3 ya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Jadi kekalahan ini setelah dipertontonkan 2000 tahun yang lewat, Dia telah mempertontonkan kebodohan pemerintah-pemerintah. Ini bukan soal negara, ini bicara tentang iblis. Yes. Ini penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum karena kemenangan yang atas mereka. Artinya kita pergi bukan karena kita berjuang sendiri, tapi kita pergi di atas kemenangan Yesus. Yes, amin, amin. Haleluya. Ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita pergi oleh karena kita berjalan di dalam kemenangan. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 37. Oh, saya baca dulu, buka dulu. Ya, Roma 8:37. Roma 8 ayat 37. Haleluya. Roma 8 ayat 37. 1, 2, 3. Dalam semua kita memimpin orang-orang yang menang dari Dia yang telah mengasihi kita. Yesus adalah pemenang, tapi kita lebih daripada Pemenang. Kenapa kita disebut lebih daripada pemenang? Berarti karena bukan kita yang berjuang. Ya. Kalau siapa itu petinjunya Filipina? Mark Pacquiao, ya, salah satu legend tinju Asia. Ya, dia bertinju dari ring bulu terbang kan, jadi kelas ring termana sudah bulu terbang lagi ya kan. Ya, tapi dia menjadi salah satu legend. Ketika dia bertinju, dia laba-laba, dia mukanya sudah bengkak-bengkak, lalu dia menjadi pemenang. Yes, haleluya. Ya, dia pulang walaupun sudah badannya pegal-pegal, tapi dia keluar cek. Haleluya. Lalu hadiahnya sekian miliar itu dia datang kepada istrinya. Inilah. Ya, jadi Manny Pacquiao adalah pemenang, tapi istri jadi dia pemenang. Ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Istri Manny Pacquiao lagi daripada pemenang. Dia nggak ikut bertinju, dia nggak ikut ditinju orang, dia nggak ikut berlatih sampai sebelum pertandingan itu. Tapi ketika Manny Pacquiao sudah lebam-lebam, jadi ketika hampir tutup matanya dianggap kayak juara dia. Tapi ingat, pulang dia ke rumah,
ada lebih daripada pemenang. Saya dikasih istri bilang aku lebih daripada pemenang. Itulah posisi kita. Haleluya. Haleluya. Yesus yang mati dari kayu salib, dia mengalami kemenangan, dia tertinggal, dia mati, dia bangkit, tapi dia naik ke surga. Tapi ingatkan baik-baik, di atas kemenangan itu kita berdiri. Haleluya. Di atas kemenangan itu kita berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya kan ada lagunya, lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita menang bukan dari apa yang kasih perjuangan kita, tapi kita menang karena Yesus sudah menjadi menang. Ya. Makanya kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Yes. Untuk istri mani pakai bergumul lagi untuk mendapatkan cek. Jadi kalau terima, apakah dia akan mati ketika menerima cek? Tidak. Ya, mahal. Jadi sudah dapatkan sampai sekian ratus miliar sekali dia bertinggi. Konon itu mana terkira ada salah satu petinju yang paling mahal. Karena setiap petinju yang bertinju di Las Vegas itu pasti mahal. Haleluya. Ya, halo. Ya. Cuman kalau siapa yang bermain di Las Vegas kali baru pasti ditangkap. Las Vegas. Perjudian. Ya. Halo. Ya. Kamu mengerti? Kamu mengerti di sini? Ya. Oh, kita lebih daripada pemenang. Katakan kamu lebih daripada pemenang. Kamu dari mana? Kita lebih daripada pemenang. Amin. Oleh kemenangan Yesus Kristus. Kemenangan Yesus Kristus. Lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Otoritas yang kita terima bukan karena perjuangan kita, Bukan karena perjuangan kita, tapi karena Kristus memberikan kemenangan pada kita, sehingga otoritas yang diberikan sekarang Adam dan tinggal menjalankannya. tinggal menjalankannya. Yes. Apakah kau percaya? Amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi sekarang mana yang masih bisa bertahan? Tak ada setan satu pun yang bisa bertahan. Jangan takut. Ya. Halo. Amin. Amin. Masih juga menghadapi orang yang kesetan. Tidak usah takut. Ya. Oke. Ya. 2 Korintus 2 tadi ayat 15 dan 16 kita kembali tadi. 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi ketika sama-sama kita baca 1-3 ya. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Amin. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang diutusnya. Kamu orang-orang yang diutusnya. Amin. Itu hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang diutusnya. Karena kita pergi kepada tujuan yang tidak kita usahakan. Kita pergi kepada tujuan yang bukan hasil kerja keras kita, tapi kita pergi kepada tujuan yang sudah diserahkan Kristus kepada kita. Haleluya. Haleluya. Siapa yang bisa mengerjakan tugas pelayanan seperti ini, dari pekerjaan seperti ini? Kita orang-orang yang diutus oleh Allah. Kamu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Kamu sudah throne. Haleluya. Kamu sudah throne. Haleluya. Kita datang kepada penugasan kita kepada Allah. Haleluya. Mari kita berdiri. Oh, haleluya. Haleluya. Semangat di dirimu. Amin. Haleluya. Kamu sudah throne. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yes.
Red fires from the Lord, leading on the Lord is leading, yet us to His throne, and precious is the heart, for the one endless freedom, the heart, the highway, the side, there is a river. Hallelujah. There is a river in the heart to be praised, be born, and praise the Father's side to become His own. Ignite the fire in me, let the heart arise, for the name of the Lord is here. Heaven is the Lord. Heaven is here when the Father's from the Lord. Mighty God, the Lord is living, entrance to His throne. And praise His spirit the Lord, for the Lord and the Spirit, they are the highway, there's a river in the heart, yes, to and praise the Father's side to the Father's side. Ignite the fire in me, let the heart arise, for the name of the Lord is there. Down to the throne, down to the throne. Supaya Tuhan buka apa yang kita terima hari ini bukanlah berasal dari manusia, tapi memberikan kita semua kesadaran bahwa investasi aman dalam hidup kita dalam hal yang lain. Ya, beri kita kesadaran bahwa kita berasal dari tempat yang sama, karena kita menerima bukan roh yang berasal dari dunia, tapi roh yang berasal dari surga. Kita memiliki roh Kristus yang ada di dalam kita, berdiam di dalam kita sehingga kita menjadi anak. Tapi kita juga menerima Roh Kudus sehingga kita menjadi baik suci, baik kudusnya, supaya Dia berdiam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya. Tapi bukanlah itu saja, supaya kita bisa pergi berkata-kata, Tuhan berkata, pergilah, katakan kepada bangsa. Kita sebagai orang kudus, katakan kepada bangsa, buka mulut, karena kau bukan berasal dari dunia. Kita tidak sama seperti dunia, tapi kita berasal dari tempat dari mana Yesus berasal.
Tuhan akan memberikan pola pikir yang baru sehingga kita berdiri di dalam keputusan kita untuk menaklukan kota-kota dan bangsa, menaklukan dunia ini supaya kita ditawar pada bangsa. Orang-orang diputus oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Jangan katakan sumber otoritas kita dari diri kita, tapi sumber otoritas kita yaitu dari kemenangan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Berilah malam berikanlah izin kerajaan Allah. Hidupku adalah izin kerajaan Allah. Sampaikan. Itu sebabnya terima perkara hidupmu, berikan kepada yang lain. Terima perkara hidupmu dan sampaikan kepada yang lain. Ketika kau menjadi berita perkataanku kau sampaikan, tidak berkata maka Allah dulu bekerja. Allah dulu bekerja. Allah dulu bekerja. Dalam Markus dikatakan Allah dulu bekerja dan menentukan perkataan kita lakukan dengan tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib. Itulah Allah yang kita lakukan. Dari bagaimana mereka bisa dijawab oleh Tuhan kalau tidak ada orang yang diutus? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau Tuhan tidak pergi sebagai diutus dan berbicara kepada mereka? Tapi bagaimana Allah melakukan pekerjaan pada dia kalau tidak ada perkataan yang dilepaskan? Seluruh harus memberikan kemuliaan dengan kebutuhan dan Allah berseru. Dia berkata, siapa yang hendak kudus, siapa yang tidak melakukan tugas ini, siapa yang akan pergi Tuhan, siapa yang akan kudus dan pergi Tuhan. Saya berkata, ini aku kudus, ini aku kudus. Kau akan menerima gambar diri yang benar yang bukan berasal dari dunia, tidak berasal Yesus. Berilah masyarakat, yang dikakui dari Yesus Kristus. Kita mencari lebih daripada Bapa dan mendudukkan kita bersama-sama dengan Dia di posisi surga. Lalu ketika suara ini datang kembali, siapakah yang hendak pergi untuk kudus? Siapakah yang akan pergi? Dengarkan panggilan. Buka telingamu kepada aku. Lihat kepada musuh. Lihat panggilan dari manusia. Bukan panggilan dari manusia. Bukan panggilan dari panggilan dari Yesus. Jika kita berdoa, Tuhan berkata di dalam, semakin banyak orang yang menerima panggilan, maka
akan dokter ini akan jadi basis apostolik. Tanpa aku akan memutus orang kepada dunia berbicara terus, berkatakan terus, beritakan terus, sampaikan firman yang Tuhan berikan. Jika Allah berkata saya bisa merasakan ada atmosfer perubahan, atmosfer sudah jadi. Nama-nama syukur tidak sudah berdiri di sini, tidak berkumpul untuk menghilang. Karena saya pergi ke jalan kemenangan yang sudah dia berikan. Kita diutus ketua yang tidak kita usahakan, tapi kita pergi untuk menuai apa yang tidak kita kerja, tapi kita berbuat sehingga namun dan juga berbuat akan berjalan bersama-sama. Inilah waktu tua yang itu datang. Inilah tua yang itu datang kepada waktu tua yang itu datang kepada keluarga. Inilah waktu tua yang itu datang kepada keluarga dalam nama Yesus. Ini waktu tua yang itu datang kepada keluarga dalam nama Yesus. Ini waktu tua yang itu bekerja akan datang dalam hidup. Maka hidup. Karena kau semakin jelas mendengar suara siapakah yang akan pergi untuk aku, siapa yang akan pergi untuk kudus. Jika kau berkata ini aku, kuduslah aku, maka kau datang kepada come to the throne, come to the throne, come to the throne. It is the day I rejoice to thee, and to find more love. Come to the Lord, come to the Lord. It is the faith and might and the fear of the end. It is yours, say my soul. Aku melihat dan aku mendengar Bapa berbicara atas tahta Raja di atas segala ada kebutuhan Allah. Bumi harus penuh dengan kemuliaan. Bapa, aku mendengarkan panggilan orang yang membutuhkan untuk pergi, untuk kau utus. Bapa dalam nama Yesus, ini utuslah aku, ini aku, utuslah aku. Aku posisikan diriku di posisi yang sesungguhnya, seperti posisi Kristus, memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini aku, aku terima otoritas, aku gunakan otoritas untuk pergi dan berbicara pada bangsa ini, kepada bangsa ini, dalam nama Yesus, untuk menyampaikan perkataan dan nubuatan atas negeri ini. Demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus, aku diubahkan dalam hadirat. Aku menerima mandat dari Tuhan. Aku tidak lagi bermain-main.
perjalanan hidupku. Aku tidak lagi bermain-main dengan waktu-waktuku sehari-hari bersama dengan Engkau. Aku akan berjalan di dalam penugasan Tuhan sebagai ambassador bagi orang diutus juga Allah dan orang-orang yang diundang oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan pergi kepada Tuhan yang Kau suruh kami pergi. Kami akan usahakan. Kami akan pergi dengan kuasa, otoritas. Tuhan akan melindungiku, menjagaiku, akan tembok, akan api, akan mengelilingiku, seluruh keluarga, semua properti yang diberikan kepadaku, sehingga tidak ada satu yang akan menghilang. Semua terjagai instrumen bersama denganku menjadi amal menyelesaikan tugas utusan dalam hidupku. Dalam nama Yesus, terima kasih. Hidup di dalam Roh, bekerja di dalam Roh. Dan sekarang hamba milikku berubah, cara pandangku berubah. Aku pergi dengan otoritas dan semuanya itu ada waktu dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sama kita katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, luar biasa. Amin. Amin. Ya, saya hari membawa satu. Saya kekuatan berarti tubuh akhir hari. Tapi kau bergantung. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang ini latihan. Lihat Indonesia baru. Hanya orang yang bertahan lah. Indonesia baru. Indonesia baru. Terjadi semasa hidup. Haleluya. Amin. 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 Amin.